Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk praktikum ke-8 ini kita laksanakan secara daring ya. Dan teman-teman bisa memahami ya dan juga mengikuti ya untuk proses langkah-langkah praktikumnya di pertemuan ini. Jadi teman-teman nanti bisa nonton videonya sampai habis. Dan jika teman-teman sudah ngerti ya, ya silakan juga buat langsung mengerjakannya. Baik, untuk pertemuan ke-8 ini agak sedikit berbeda ya. Jadi kita tulisnya ini menggunakan Streamlit ya. Kita akan membahas mengenai pengenalan Streamlit dulu. Nah, jadi nanti teman-teman mampu ya untuk yang pertama itu pastinya paham mengenai konsep Streamlit sebagai framework ya, pembuatan dashboard berbasis Python. Lalu juga nanti kalian bakal melakukan instalasi dan menjalankan aplikasi Streamlit, menampilkan informasi dan data menggunakan Streamlit, tabel dan visualisasi data yang sederhana, dan juga memahami penggunaan Streamlit ya sebagai alternatif pembuatan dashboard dalam Stream bisnis. Oke, saya jelaskan singkat dulu untuk teori pendukungnya. Ya, jadi untuk di praktikum 8 ini biasanya kita kan menggunakan Google Looker Studio ya. Nah, sekarang kita menggunakan Streamlit yang basisnya itu dari pemrograman Python. Nah, karena salah satu framework ini tuh paling populer ya, yang paling digunakan untuk membantu proses monitoring, analisis, hingga nanti pengambilan keputusan berdasarkan data. Ini juga ada link untuk akses Streamlit-nya ya. Ini ya, berbasis web publiknya. Biasanya dibuat dulu akunnya dan untuk mengintegrasikannya bisa dimasukin ini ya link GitHub ya sama juga ya komponen apa aja yang dibutuhkan ya untuk mendeploynya gitu. Nah, lalu teman-teman ya kan bisa perhatikan juga di sini ada beberapa cara ya untuk mendokumentasikan ya untuk mempelajari juga komponen-komponen di dalam Streamlit ya, gitu. Nah, jadi apa itu Streamlit? Yaitu adalah pustaka Python ya, open source yang digunakan untuk membangun aplikasi web interaktif yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ini juga cocok buat dashboard, aplikasi web berbasis data, reporting tools, ya, antarmuka UI ya, ya hingga ya teman-teman sesuai kebutuhannya ya untuk mendeploy dari hasil apa yang nanti dilakukan. Tapi biasanya ini pakai Python gitu. Dan juga teman-teman itu dipastikan sudah tahu ya kan pengetahuan seperti HTML, CSS maupun JavaScript. Ini udah dipelajarin juga ya di teknologi website gitu. Oke, langsung aja untuk komponen dasar Streamlit ini ada beberapa yang sering digunakan ya. Ya termasuk dari title, terus juga header, text, white, button, checkbox, radio, select box, input hingga slider. Ini pada dasarnya dulu. Gitu. Yang mana nanti digunakan untuk pengembangan dari sebuah UI-nya gitu. Jadi dashboardnya setelah nanti mendeploy dan berhasil dikemukakan gitu. Iya, nyolong. Nah, lalu yang kedua itu menampilkan data dan visualisasi. Nah, kemampuan menampilkan data visualisasi secara langsung itu fiturnya digunakan antara lain masih umum ya. Kayak data frame, table, line chart, atau bar chart. Nah, ini kalau di Looker Studio ya kan, itu kan ada fiturnya ya. Fitur di sebuah grafiknya menampilkan banyak. Nah, namun ini beda. Nanti kalian bisa masukin juga perintah-perintah ya kan yang nantinya menampilkan ya sebuah hasil dari visualisasi gitu. Nah, dari fitur tersebut nanti kalian bisa menemukan ya kan sebuah informasi dan insight data gitu ya supaya dipahami. Nah, lalu manfaatnya apa aja teman-teman? Di sini ada 5 poin ya. Yang pertama pasti nampilin data dan informasi bisa secara interaktif ya, terus juga ngasilin hasil analisis dalam bentuk dashboard dan report. Terus juga
pengambilan visualisasi data seperti tabel dan grafik, bantu proses monitoring pengumpulan data, hingga mengembangkan dashboard yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Jadi manfaat ini masih umumnya dan masih banyak lagi ya, sesuai dengan kebutuhan tujuan bisnisnya gitu. Oke, sini saya langsung aja ke langkah praktiknya. Oke, teman-teman perlu perhatikan juga, pastiin udah pasang Python ya. Ada komputer atau device laptop masing-masing teman-teman. Lalu kalian boleh buka CMD atau PowerShell. Nanti kita bakal menginstal Streamlit ya. Nah, dengan perintah ini, ya, di copy dulu aja. Ini aja ya. Nah, saya skin yang satu lagi aja CMD, perlu paste, ya. Lalu install. Nah, teman-teman perlu perhatikan ya saat penginstalannya berhasil, ya, itu bakal menampilkan ya dari semua banyaknya dokumentasi ya dari baru itu dilakukan, dan juga ini teman-teman tahu kan kalau saya ini sebenarnya sudah pakai Streamlit, jadi ini hanya pengupdatean saja. Jadi kalau belum, biasanya juga bakal sama kok untuk proses dalam penginstalannya. Bedanya ini saya update aja. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kalian menguji ya Streamlit-nya apakah berhasil atau tidak. Nah, dengan ngetik Streamlit Hello, nanti bakal masuk ke lokal ya, kali ya teman-teman. Nah, ini hampir seperti ini ya. Dan ini lokalnya linknya. Ya, kalau kalian klik di yang lain juga sama itu ya. Pas sama, ini ada macam-macam ya. Ya, demo-demo aja ya untuk Streamlit-nya. Dan ini masih lokal ya. Nah, setelah itu ya, setelah teman-teman sudah berhasil ya, ya jangan lupa di screenshot ya, dijelaskan juga nanti di laporan. Kalian bisa lakukan juga ya untuk menghentikan servernya ya kan dengan tekan CTRL-C nanti ketika mau menjalankan yang terbaru ya. Di sini juga ada file khusus buat nanti kalian belajar. Nanti di download aja, klik aja ini. Nah, ini udah berisikan program ya di Python-nya buat nanti menampilkan hasil dari dashboard reportnya gitu dalam Streamlit. Di download aja, sama juga yang ini ya, PNG-nya. Nah, kalau udah kalian bisa untuk membuka file manager masing-masing. Nah, ini ya, ini saya sudah siapin juga ini sebelumnya. Ini di add aja, ya, masukin ke sini. Bisa sudah buat ya praktikum 8 gitu ya. Kalau kalian buat dulu aja ini contoh ya. Di praktikum 8 ini. Ini karena udah jadi nggak perlu. Itu ya. Nah, ketika sudah kalian buka foldernya, sebentar teman-teman, ini format.
Nah, setelah udah, nah, kalian klik aja ya kan, ya bagian ini. Terus ketik CMD. Nah, setelah itu aja ini code ya, titik terus enter. Nah, nanti bakal masuk ke VS Code. Nah, pastiin juga udah punya VS Code ya, buat nanti menyimpan ya dari programnya. Nah, ini ya. Hmm, 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 hmm. Nah, terus juga teman-teman boleh di copy aja ini ya. Kita bakal menjalankan apakah berhasil atau tidak. Ya, dukungan. Ntar ini kita stop dulu ya, yang sebelumnya. Kita RC. Nah, ini. Terus kita enter aja. Nah, seperti ini ya. Ini tandanya sudah ya. Yuk kan. Nah, ini kan hasil dari pemrograman Python ya, yang dimana ini sudah dikemas dan juga siap untuk di-deploy ya ketika sudah yakin ini. Tapi biasanya deploy itu memerlukan akun dan ini masih di lokal gitu. Nanti kalian bisa screenshot dan jelaskan juga ya. Nah, ini ya. Nah, nah, setelah itu kalian juga bisa lakukan juga pada folder yang selanjutnya, file selanjutnya. Ini ya, untuk nanti bakal menampilkan grafik. Terus buka lagi di filenya. Kita masuk ke sini. Nah, kita apa buka yang tadi ya. Ini. Terus kita stop aja, kita tekan Ctrl C. Ini ganti aja dengan grafik. Ini ya, sama ya, sama ini. Untuk menjalankan grafik. Udah di enter aja. Nah, nanti muncul ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kalian jelasin juga ya di dalamnya ada apa aja untuk menganalisis insight-nya. Nah, kalau udah, kalian nanti dokumentasikan seluruh hasil praktikumnya ke dalam laporan ya, sesuai format yang telah ditentukan. Dan jangan lupa tugasnya seperti biasa, di screenshot, terus nanti jelasin juga langkah-langkah berurutan. Dan ini ada yang tugas nomor 2, kalian download filenya nih ya, BMBPI. Nah, ini nanti masukin aja ke folder yang sama. Nanti kalian bisa menjalankan ya. Karena nanti kalian bisa mengamati ya, menganalisis hasilnya dalam bentuk Streamlit gitu ya. Ya, oke, segitu aja teman-teman dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami dan juga bisa untuk menjalankannya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman error atau apa, ya bisa tanyakan aja di WA Group dan mohon maaf ya untuk praktikum ini banyak online-nya setelah UTS ya karena ada beberapa faktornya. Yang pasti teman-teman bisa ngikutin ini dengan baik dan juga lancar ya kapsusnya gitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.